kita harus tetap semangat. Ya. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi dalam situasi apapun, ya kita harus tetap menjaga semangat itu. Terkait dengan kegagalan, sebenarnya itu suatu momen, ya, suatu timing di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang menjadi suri tauladan kita, uswatun hasanah kita saja mencontohkan bagaimana menyikapi kegagalan. Jadi kata kuncinya adalah sikap terhadap kegagalan, cara pandang, mindset, apalagi persepsi ataupun perspektif, banyak bahasanya. Kisah Thomas Alva Edison. Padahal banyak orang mengatakan, wah Anda telah gagal, Anda telah gagal, Anda telah gagal. Saya memang banyak mengalami kegagalan. Tidak buat saya terpuruk. Sejalani saja, saya nikmati saja perjalanan. Pertama itu tadi, paradigma kita rubah saja. Yang kita bisa kendalikan itu adalah cara kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspiratif, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Bersama saya Rizal Azwadi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Bapak Dedi Effendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih Pak. Bunga mawar di pagi hari, wanginya menyenangkan hati. Supaya afdol dalam berbagi motivasi, sudi kiranya Bapak untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Pak Rizal, sebagaimana permintaan tadi, karena tak kenal maka ta'aruf ya, agar ada hubungan batin, jadi ada jembatan hati di antara kita, atau ta'liful qulub sebagai modal dari keharmonisan di dalam pergaulan. Baik, rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Dedi Effendi. Sehari-hari bertugas sebagai pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Agam. Alhamdulillah, saya mulai bertugas sebagai pengawas madrasah sejak 1 Oktober 2024. Sebelumnya saya cukup lama berkecimpung di madrasah, sejak tahun 1999 sampai 2024. Jadi sudah hampir seperempat abad lama, 25 tahun kurang lebih ya, kurang lebih 25 tahun. Ya, jadi alhamdulillah dengan segala suka dan duka, segala senang dan susahnya sudah saya alami. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya diberi kesempatan untuk berbagi melalui majelis podcast ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Wah, ini bukan sembarang orang loh. Beliau bukan hanya seorang pegawai di Kementerian Agama, beliau juga seorang penceramah. Bahkan di sela-sela kesibukan beliau sempatkan juga untuk menulis. Dan tulisan-tulisan beliau sudah banyak dimuat di berbagai media platform. Terus saya juga sempat baca beberapa tulisan Pak Dedi. Terus kemudian saya mikir, wah menarik juga nih kalau bisa ngajak Pak Dedi ke ruang podcast ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak telah menyempatkan diri hadir hari ini. Ya. Kalau boleh tahu, apa nih Pak kesibukannya untuk sekarang ini? Sehari-hari kesibukan saya yang jelas menjadi pengawas madrasah, untuk mendampingi kepala-kepala madrasah di dalam memajukan kualitas pendidikan. Jadi saya lebih banyak kepada pendampingan
pendampingan. Iya. Itu dalam artian apa tuh Pak? Tentunya. Mendampingi madrasah untuk mencari solusi bagaimana caranya agar bisa kualitas pendidikan di madrasah yang dipimpin para kepala-kepala itu meningkat. Berarti solusi, berarti itu motivasi ya Pak ya? Ya, motivasi, kemudian juga mungkin ada solusi-solusi yang kira-kira bisa menjadi obat. Nah, gitu. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Pastilah di samping ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, maka kalau kelebihan tentu itu menjadi best practice, menjadi tauladan lah, menjadi contoh bagi yang lain. Tetapi pada sisi kekurangan tentu itulah yang kita cari solusi bersama-sama. Dan sahabat ruang berbagi yang ngerasa bahwa hari-harinya kurang semangat, jadi malas banget untuk bergerak, nggak ada motivasi untuk melakukan hal ini itu, atau gagal dalam berbagai hal, sehingga merasa seakan semuanya berakhir. Padahal kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga yang dapat kita bawa untuk menuju pencapaian yang lebih besar. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara pandang sehat terhadap kegagalan bisa membawa kita untuk tumbuh? Karena kegagalan itu sendiri sering dianggap sebagai hal yang negatif atau momok yang menakutkan. Silakan Mbak. Ya, rekan-rekan semua, kita harus tetap semangat. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi dalam situasi apapun, ya, kita harus tetap menjaga semangat itu. Karena semangat itu yang menjadi modal bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Jadi terkait dengan kegagalan, sebenarnya itu suatu momen, suatu timing di dalam kehidupan kita. Siapa sih orang yang tidak pernah gagal? Nah, kan itu persoalan. Siapapun itu, walaupun manusia yang terbaik sekalipun, Rasulullah SAW, beliau pernah gagal, pernah. Pada waktu beliau berdakwah ke Taif, nah kan tidak ada yang menyambut dakwah beliau. Bahkan bukan sekedar menyambut, tapi menyambit. Menyambit itu artinya melempar. Nah, beliau dilempar oleh anak-anak sehingga beliau itu dengan batu ya Pak ya? Dengan batu sehingga kaki beliau berdarah. Dilindungi oleh sahabat setia beliau ya. Jadi apakah Rasulullah SAW menyerah? Tidak. Beliau justru mendoakan agar penduduk Taif itu lahir generasi yang tentu saja akan menjadi pembela Islam, jadi manusia-manusia terbaik. Jadi orang yang menjadi suri tauladan kita, uswatun hasanah kita saja mencontohkan bagaimana menyikapi kegagalan. Jadi kata kuncinya adalah sikap terhadap kegagalan, cara pandang, mindset, apalagi persepsi ataupun perspektif, banyak bahasanya. Kegagalan adalah sesuatu hal yang niscaya, artinya dia pasti terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hanya saja yang membedakannya adalah bagaimana menyikapi kegagalan itu. Karena itu hal pertama yang harus kita lihat, kegagalan itu bukan akhir. Jangan pernah menganggap bahwa kalau gagal sudah di end, tamat, finish. Tidak. Gagal itu adalah momen atau timing yang tepat untuk kita merefleksikan diri. Timing atau waktu yang menunjukkan bahwa kita mempunyai suatu titik tolak menuju tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu kita nggak tahu, gagal lagi kah atau berhasil langsung. Nah, cara pandang itu yang paling penting. Banyak orang-orang sukses di dunia ini, mereka melihat kegagalan itu menjadi pintu masuk keberhasilan. Barangkali kita sering dengar yang paling sering diceritakan oleh para motivator adalah kisah Thomas Alva Edison. Ketika beliau berhasil menemukan
material yang bisa dijadikan bahan bola lampu. Lampu ya. Beliau tidak mengatakan gagal. Ya. Gagal. Padahal banyak orang mengatakan, wah Anda telah gagal, Anda telah gagal, Anda telah gagal. Tapi kata-kata gagal yang dikatakan oleh orang itu bukan menjadi dia tersulut, bukan menjadikan dia mundur, tidak. Dia justru makin maju, dan ketika dia berhasil menemukan material yang bisa, ya wolfram itu menjadi material atau bahan dasar membuat lampu. Apa katanya? Saya tidak gagal. Sekian ribu kali saya coba, bukan saya gagal, tapi saya berhasil menemukan mana material yang tidak bisa dijadikan bahan dari bola lampu. Jadi intinya kita harus mindset kita dulu, harus ubah gitu ya, harus mengubah mindset dulu. Nah, ya. Cara pandang kita, perspektif kita, persepsi kita, gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ada pengalaman pribadi dari Bapak yang bisa sharing di sini tentang bagaimana kegagalan dapat membentuk pola pikir atau keputusan penting dalam hidup Pak Didi. Alhamdulillah, hingga hari ini di usia yang ke-52 tahun. Oh, sudah tua ya? Ya, tua. Saya memang banyak mengalami kegagalan. Di antaranya gagal ujian pernah. Ujian maksudnya dari sekolah? Ya, tentu saja ujian tentu ada di sekolah, ya kan, ujian pelajaran. Pernah gagal, pernah juga berhasil. Nah, jadi jangan anggap hidup kita ini adalah cerita keberhasilan, tidak. Tapi ada juga cerita kegagalan. Memang dari SD, SMP saya alhamdulillah juara. Ya kalau nggak juara 3, juara 2. Kalau nggak juara 1, ya itu aja, putar-putar sedikit. Tetapi ketika menginjak di bangku SMA, ketika semua orang-orang terbaik dari berbagai daerah berkumpul di satu sekolah, maka baru di semester awal saja di SMA, yang tadinya saya di tingkat kabupaten mungkin nomor 1 ya waktu itu, tahu-tahu langsung anjlok ke ranking yang ya 10 sekitar itu. Berarti waktu itu Bapak masuk 10 besar dari yang awal? Masih masuk 10 besar. Tetapi kan selama ini kita bertengger di puncaknya ya. Nah, sekarang harus turun. Iya. Puncaknya itu di semester ke-5 di SMA itu nomor 2 dari bawah. Oh, tambah jauh. Jumlah siswa sekitar itu sekitar 40 waktu itu. Nanti saya di nomor 38-nya. Oh, jauh banget Pak ya jatuhnya. Tapi ya saya terima. Nah, waktu itu gimana perasaannya Pak? Betul, saya akui remuk kan, remuk pasti itu naluri ya, itu manusiawi. Tetapi saya terima. Ya, alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang positif, orang tua yang sangat mendukung. Tidak apa-apa, biasa itu. Nah, gitu. Jadi saya mengambil pelajaran bahwa gagal itu bukan akhir. Tapi ibarat kita menyeberang itu atau melalui jembatan menuju ke seberang sungai misalnya, maka atau tangga gitu, kita naik tangga. Kegagalan itu adalah naik tangga. Nah, naik tangga menuju ke atas. Jadi jangan dianggap kegagalan ini udah selesai. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika saya tamat, ya alhamdulillah dengan nilai-nilai yang cukup lah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi juga karena berkumpul dari orang yang terbaik dari berbagai daerah, saya tetap pada ranking yang biasa saja lah begitu, tidak di atas, tidak di bawah, di tengah-tengah gitu kan. Nah, jadi akhirnya tamat kuliah saya juga bisa langsung mengajar. Alhamdulillah diangkat jadi CPNS, jadi PNS. Ya, jalan begitu saja mengalir. Masya Allah, jadi ketika saya di SMA itu yang biasanya dari SD SMP di puncak, mengajar tuh tidak buat saya terpuruk. Sejalani saja, saya nikmati saja perjalanan. Ibaratnya itu tadi saya berjalan
menyeberangi sebuah sungai menuju ke ujung itu atau menuju ke seberang itu, saya pasti melewati atau melewati jembatan, langkah demi langkah. Oh, saya terjatuh, biasa saja. Jadi saya anggap itu adalah bagian dari perjalanan. Oke, kan banyak nih Pak orang yang takut akan gagal. Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah ketakutan tersebut menjadi motivasi untuk terus maju? Ya, pertama itu tadi paradigma kita rubah saja. Yang kita bisa kendalikan itu adalah cara kita berpikir. Iya. Di luar itu kita nggak bisa kendalikan. Sama lah seperti pesawat terbang. Iya. Yang bisa dikendalikan oleh pilot itu adalah apa istilahnya itu, kalau di mobil itu setir. Setir ya. Tetapi cuaca di luar nggak bisa. Nah, oleh karena itu fokus saja kepada apa yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Pertama, pikiran kita. Yang kedua, pengetahuan kita. Kita bisa kendalikan itu. Maksud bisa kita kendalikan pengetahuan itu artinya saya perlu belajar itu. Gitu, atau saya nggak perlu pelajaran ini. Nah, jadi setelah cara pandang kita terhadap kegagalan itu kita rubah, melihat kegagalan itu adalah kesempatan kita untuk belajar, itu tolak kita untuk bergerak kepada arah yang lain. Kita follow sendiri, itu bukan berarti kita menerima lalu diam, tidak, melangkah terus. Jadi kegagalan tadi kita lihat sebagai sebuah ujian. Ujian nih, berarti saya belum menguasai ini nih. Oke, saya pelajari itu. Maka saya tambah ilmu itu. Misal, saya dulu pernah gagal menghadapi orang banyak. Maksudnya percaya diri. Berarti kurang pede gitu. Bilang percaya diri, pede saya. Pokoknya berkeringat sebesar jagung. Ternyata kalau berdiri depan orang. Maka waktu SD itu pernah saya disuruh untuk menjadi MC sebuah acara. Kalau sekarang itu kayak didikan subuh, disuruh untuk tampil. Jadi ini pada rekan-rekan kalau yang masih di TPA, MDA, itu jangan kalau disuruh guru kamu jadi MC, kamu jadi membaca ayat pendek apa, membaca doa, jangan menolak. Jangan malu ya. Jangan malu. Biasa saja. Oh, gagal di atas pentas tidak apa-apa. Toh kita bisa belajar lagi. Berarti saya harus belajar tentang public speaking, bagaimana cara berbicara depan orang banyak. Itu saya pelajari semua. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit, bahkan terlambat sebenarnya saya berhasil menguasai diri itu. So sampai kuliah pun terus terang saya berdiri di depan orang untuk berbicara itu nggak berani cuma nervous. Gugup gitu ya. Sampai di depan nggak tahu apa yang diucapkan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah itu sudah lewat semua. Bisa menguasai diri. Pengalaman saya waktu tampil di depan sekitar 500 orang, saya bisa kendalikan diri. Alhamdulillah. Jadi setelah pengetahuan kita miliki apa yang kita butuhkan, lalu yang ketiganya ya kita rayakanlah. Ini kadang-kadang lupa kita merayakan reward pencapaian kecil gitu ya. Pencapaian kecil kita itu jangan dianggap sepele. Orang lebih dari itu jangan. Kita jangan mengukur diri dengan orang lain. Berarti menurut Pak Deddy, merayakan pencapaian kecil dari setelah bangkit dari kegagalan itu penting menurut Pak? Penting sekali. Penting sekali ya. Jangan, ini yang perlu kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain mungkin sudah lebih dari itu, nggak apa-apa. Itu diri dia, diri kita nggak bisa disamakan dengan diri dia. Diri kita unik. Nah, maka ketika kita mencapai keberhasilan walaupun sedikit, bagi orang mungkin remeh, segitu aja. Tapi bagi kita itu besar nilainya, merayakan. Nah, jadi untuk merayakan itu Pak, dalam bentuk apa gitu? Banyak. Contohnya kita jelas sekali sebagai muslim itu alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah menganugerahkan kita ada nilai lebih.
Ya. Jadi jangan melihat keberhasilan itu sebagai upaya kita. Iya upaya kita, tapi siapa yang berikan upaya? Ya, nah tadi Pak, di samping kita mengucapkan syukur, alhamdulillah itu kan, ada nggak tindakan yang lain yang bisa kita lakukan untuk merayakan pencapaian kita? Ya misalnya kita kalau istilahnya makan-makan gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Aduh, ini kayak berhasil sih nih, sama bukan bakso lah. Oh gitu ya? Silakan aja, nggak apa-apa. Atau traktir teman, orang tua, yang lain gitu ya, keluarga gitu ya? Kalau ada duit. Iya. Nah, kalau nggak ada duit kan memaksakan diri, semampu kita. Tapi yang paling penting itu adalah ingat keberhasilan itu semata-mata taufik dan inayah dari Allah SWT. Karena seorang muslim itu ketika dia mendapatkan keberhasilan walaupun kecil menurut pandangan manusia, tapi lihatlah itu dari Allah yang Maha Besar. Maka kita selalu bersyukur dan tawaduk. Apa itu tawaduk? Nah, kalau diperhatikan kadang itu Pak, kadang yang sebagian orang lupa gitu kan, bahwa keberhasilan itu datangnya dari yang di atas. Nah, itu gimana cara menyikapinya Pak? Kita ini kita anugerahkan Allah akal. Nah, gunakanlah akal itu untuk semaksimal mungkin pencapaian kita. Akal tentu dengan ilmu, ya kan? Logika. Jadi kadang orang menyalahkan takdir, nasib. Takdir itu jelas, ada, ya kan? Artinya di ujung usaha itu bagian dari keimanan itu kan? Betul, rukun iman itu beriman dengan qada dan ketentuan Allah. Cuma kita kan tidak tahu ketentuan Allah itu seperti apa bagi kita. Nah, jadi istilahnya gini, kalau saya mengajarkan kepada siswa, kalau kita mencoba sesuatu, dua kemungkinan, gagal, berhasil. Tapi kalau kita tidak mencoba, pasti gagal. Nah, maka ketika kita berusaha secara maksimal, toh gagal juga, berarti itu takdir kita. Tapi lalu kita mencari, mengevaluasi, merefleksi, apa nih kira-kira yang kurang. Minimal kita sudah mencoba ya Pak ya. Jadi dapat kita mengevaluasinya kan setelah itu. Makanya penting seorang muslim itu planning, merencanakan sesuatu itu penting. Jangan tanpa perencanaan. Makanya kadang-kadang kita ini berbahasa itu kadang-kadang gini, kita menganggap bahasanya kebetulan saya jadi begini. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada ketentuannya. Ada ketentuan, ada rumusnya. Enggak ada yang kebetulan. Tapi kadang-kadang tanpa sadar itu. Kebetulan saya sebagai seorang pengawas, gitu. Padahal mungkin maksudnya bukan apa-apa, tapi kata-kata kebetulan itu kadang-kadang di bawah alam sadar kita. Nah, bagaimana seharusnya Pak? Seharusnya kita bikin perencanaan betul. Perencanaan planning itu harus ada. Toh sekecil apapun pasti orang bikin kandang ayam aja ada perencanaan kok. Tidak tiba-tiba saya mau bikin kandang ayam. Seperti apa mau dibuat? Itu pasti ada gambar-gambar dikit. Nah, gambar-gambar itu adalah perencanaan. Tapi jangan semata-mata menyerahkan kepada perencanaan semata. Tapi itu yang menyebabkan orang sering putus asanya di situ. Waduh, saya sudah merencanakan seperti ini, matang sekali, kok gagal? Gara-gara apa? Hanya menyerahkan, menggantungkan kepada rencana. Nah, kan kegagalan itu sering membawa kita keluar dari zona nyaman, Pak ya? Iya, betul. Nah, bagaimana Bapak melihat perubahan ini sebagai peluang untuk kita berkembang gitu, Pak? Zona nyaman ya, comfort zone. Nah, kan itu bahasa kerennya kan? Iya, benar. Comfort zone itu adalah jebakan Batman, jebakan yang berbahaya, jebakan yang tanpa disadari oleh kebanyakan manusia. Masuk juga kita, saya sendiri juga kadang-kadang terjebak di zona nyaman itu, tapi alhamdulillah Allah anugerahkan saya cepat menyadari, wah ini nggak boleh seperti ini berlama-lama. Gitu. Nah, maka kita segera ya bangkitlah istilahnya itu. Jangan menyerah. Kuncinya apa? What next? Artinya gini,
setelah ini ngapain? Setelah ini apa ini? Iya, iya. Misal kita misalnya gagal sekarang. Nah, lalu kita tentu secara manusiawi kita akan diam sebentar. Nah, lalu kita akan bertanya, setelah saya diam ini ngapain saya? Nah, tentu kalau itu ada dalam frame berpikir kita, what next itu, maka kita akan segera bangkit. Tapi kalau kita tidak punya pertanyaan what next, itu yang biasanya membuat seorang terkungkung dalam zona nyaman. Iya. Jadi ketika dia sudah mencapai sesuatu, lalu dia dalam sesuatu itu establish, sudah mapan kata orang kan, maka kalau tidak ada dalam pikirannya what next, sudah dia berhenti di situ. Maka seorang pelajar ketika misalnya dia sudah mencapai gelar sarjana, what next? Maka dia akan berpikir, saya sarjana, saya punya beban moral, saya punya tugas yang lebih berat lagi nih, gitu. Jadi berpikirnya itu terus what next. Selesai satu, makanya dalam ayat kan itu, "Idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Selesai satu urusan, pindah urusan lain. Nah itu, dan itu kapan? Sampai kapan? Nah, sampai kapan itu adalah sampai berpisahnya nyawa dan badan. Sudah end kita ya. Ya, sudah selesai perjanjian kita hidup di dunia. Selesai. Sudah sempurna hidup kita di dunia. Nah, itu dia. Nah, berarti kegagalan itu tidak benar-benar menghalangi seseorang untuk sukses ya Pak ya? Iya, benar. Saya mau mengambil kisah juga dari Steve Jobs. Steve Jobs, iya. Steve Jobs itu kan seorang Ada filmnya itu loh Pak, ada iya, filmnya. ketika bikin film. Steve Jobs, Steve Jobs bagus itu filmnya. kan beliau pendiri Apple, Iya. Mac, iPhone kan itu kan produknya. Jadi beliau mendirikan, beliau kemudian dipecat. Iya. Bayangkan, Bagus itu filmnya. beliau mendirikan, tapi beliau dipecat Iya. oleh anak buahnya, bayangkan. Iya. Tapi beliau tidak menyerah. Iya. Oke, saya terima. Lalu dia bikin Pixar. Pixar tahu kan, yang bikin animasi gitu. Iya. Sukses. Nah, lalu gabung lagi dengan Apple. Ditarik lagi dia. Tangannya lah Apple makin Makin berkembang. berkembang. Siapa yang tak kenal dengan iPhone, Mac? Iya. Sampai sekarang kan Sampai sekarang, beliau lah udah meninggal pun orang masih datang. bayangkan itu Steve Jobs. Iya. Belum lagi yang lain banyak, terlalu banyak lah. Iya. Siapa, Oprah Winfrey, banyak sekali, hampir semua yang sukses. Elon Musk, Iya. Elon Musk, bayangkan SpaceX-nya gagal, nyerah tidak. Nah, itu kan pengalaman nyata dari orang-orang ya, luar ya Pak ya, bisa dibilang non muslim lah ya. Nah, mungkin untuk kebanyakan orang-orang kita merasa kegagalan itu sangat berat Pak. Nah, kita sebagai umat muslim, bagaimana cara kita menerima kegagalan tersebut dengan lapang dada dan tetap positif? Ya, untungnya kita sebagai muslim itu adalah kita merasa kita milik Allah. Itu yang penting. Seorang muslim itu dari lahir, bahkan jauh sebelum lahir pun itu orang tua kita sudah mengakui bahwa semuanya dari Allah SWT. Jadi ketika persepsi kita berubah bahwa kegagalan itu adalah anak tangga menuju keberhasilan, maka seorang muslim itu melihat bahwa ini semua dari Allah. Makanya kita kan setiap dapat musibah kan yang dibaca adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini dari Allah atau milik Allah dan akan kembali kepadanya. Tetap itu kita pegang dengan sampai lepas. Maka insya Allah seberat apapun, jangan takut. Maka yang penting takut gagal, takut ditinggalkan orang, takut pokoknya
jangan sampai kita terjebak dalam ketakutan. Orang makanya nggak mau gagal tuh karena dia takut. Takut apa? Takut ya gagal tuh takut dengan kegagalan. Padahal apa yang mau ditakutkan? Makanya kan ada doa yang mestinya kita baca pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini qahri rijal. Salah satu poinnya dalam apa itu adalah kita dilindungi dari oleh Allah SWT dari takut, gagal, rasa takut rasa takut apa yang ditakutkan. Nah, makanya secara tips, secara tekniknya ya kita harus cari tahu apa yang saya takutkan. Oh, takut gagal. Kenapa kita takut gagal? Gunakan akal kita, logika kita terus. Kenapa saya takut gagal? Kalau saya gagal, apa yang terjadi? Contoh, kalau saya gagal, nanti saya akan ditinggalkan orang. Oke, orang yang mana? Orang yang mana dulu? Oh ya, orang di sekolah ini contoh, atau orang di kantor ini. Oke, apa penyebabnya? Bisa jadi karena kelemahan kita sendiri. Kita tidak bisa bersosialisasi contoh. Atau kita ya sombong. Kita takabur ya, sama ya, sombong takabur. Atau kita ini terlalu menarik diri ya. Kalau ada itu semua ya tinggal refleksikan, tinggal kita evaluasi, kita perbaiki. Tapi kita rasanya sudah bergaul, sudah bersosialisasi, sudah berbagi, segala macam dah. Tapi orang tidak menyukai kita contoh. Dah cari yang lain tempat. Jadi mungkin kita di satu tempat tidak bagus, di tempat lain mungkin akan bagus. Ada filosofi orang Minang, apa katanya? Baniah itu gadang, kalau dia sak. Nah, maksudnya benih padi itu kalau dia tidak dipindah ke lahan sawah, dia akan tetap di situ aja, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, dia pindah. Nah, itu yang disebut dengan keluar dari zona nyaman itu. Berani keluar dari zona nyaman. Pada risiko ada. Risikonya apa? Dua, berhasil. Kalau gagal ya udah, perbaiki lagi. Jadi intinya kita harus mengidentifikasi apa yang menyebabkan kita gagal. Itu betul. Makanya kegagalan itu adalah alat evaluasi, feedback. Nah, kan feedback. Apa istilahnya? Umpan balik ke kita. Apa ya saya? Nah, makanya kita harus selalu merenung untuk muhasabah diri. Nah, itu bahasa agamanya. Evaluasi diri. Kenapa saya kurang disukai? Kenapa saya nggak berhasil kali ini? Kita coba tally, kita coba inventaris. Cepat aja, satu ini, dua, ini, tiga, empat, ini, terus ya sebanyak-banyak. Lalu nanti kita cari solusinya apa? Misal, aduh saya kurang percaya diri, berarti saya kurang latihan. Wah saya ini kurang gesit, berarti saya kurang gerak misalnya. Banyak. Nah tadi Bapak tadi sempat menyinggung soal orang-orang di sekitar gitu. Nah, seberapa pentingkah orang-orang ini dalam kita menghadapi kegagalan, Pak? Kemudian bagaimana mereka bisa membantu proses kita untuk bangkit? Dalam teori motivasi kan ada dua motivasi ya, internal dan eksternal. Yang paling kuat itu motivasi internal. Artinya dari dalam diri kita. Tidak semua orang memiliki motivasi internal. Dalam arti dalam dirinya itu memang ya terlalu lemah, lembek atau rapuh. Maka dia perlu motivasi eksternal, perlu dorongan dari luar, sehingga nanti ibaratnya mesin motivasi dalam dirinya hidup bergerak. Tapi jangan tergantung kepada yang luar juga. Tidak selamanya lingkungan itu akan mendukung kita. Maka disitulah peran orang-orang yang tercinta, ayah, ibu, adik, kakak, paman, ya kan. Kalau adalah orang yang sudah berkeluarga, istrinya, anaknya, ya kan,
tuanya kalau masih hidup, dan banyak yang lainnya. Bacaannya juga, tontonannya juga itu berpengaruh. Maka ketika kita mungkin ya belum berhasil ya, saya tidak mengatakan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Apa bedanya? Nah, bedanya di sini. Di dalam psikologi modern itu ada yang disebut dengan growth mindset dan ada fixed mindset. Iya, apa tuh Pak? GM dan FM. Growth mindset itu pola pikir yang bertumbuh, berkembang. Kalau fix tetap. Stuck di situ aja ya. Dia stuck. Dia di situ saja stagnan. Nah, makanya apa beda tidak dengan belum? Nah, tadi katanya tidak berhasil. Itu sudah karena tidak itu kan udah selesai di situ. Nah, udah selesai. Sedangkan belum, masih ada kemungkinan. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu untuk sukses. Nah, jadi bagi orang-orang yang dalam diri orang tuh ada itu fix dan growth itu ada, berkembang dan stuck itu ada. Maka ketika dia dalam dirinya tidak muncul, butuh dari luar yang mendukung. Ya tadi orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya itu kan jaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, jangan sepelekan. Tapi kalau itu tidak juga dapat, ingat sumber segala sesuatu adalah Allah SWT. Nah, artinya gini, dari dalam diri sudah tidak ada, dari luar juga tidak mendukung. Ya Allah, doa. Ya Allah, hatiku begini, mohon ya Allah beri pertolongan. Nah, insya Allah Allah itu senang melihat hamba-hambanya yang menghibah kepadanya. Nah, di samping itu juga disitulah peran orang tua, peran guru, peran teman, melihat ada orang yang kita cintai sedang mengalami ujian, kegagalan. Ya jangan dipojokkan. Atau orang tua yang terlalu tinggi ekspektasi, kepada anaknya, harapan pada anaknya, lalu anaknya tidak berhasil. Jangan ditekan, jangan dipojokkan, tapi disemangati. Luar biasa, ya. Ya ini adalah pencapaian yang luar biasa, gitu. Dan jangan sekali-kali membandingkan dengan orang yang lain. Kakak kamu berhasil, kamu kok gagal? Jangan gitu Pak, ya, kata-kata berbisa. Walaupun mungkin disampaikan dengan lemah lembut, dengan kakak kamu bisa, kamu kok enggak? Itu kata-kata berbisa. Jadi sebagaimana kita seharusnya Pak? Diberi semangat terus, nggak apa-apa. Oh sekarang gagal ya, apa-apa. Suruh dia cerita atau tanyakan, kamu sebenarnya udah bisa ini, nah, cuma mungkin kurang berlatih. Nah, jadi istilahnya kita latih dia berefleksi. Dia coba renung, oh ya pantasan kemarin kebanyakan main game. Oh ya kemarin pantasan kebanyakan nonton YouTube yang nggak perlu. Nah, itu. Maka ketika dia menyadari di mana titik lemahnya, baru kita masuk di situ. Nggak apa-apa nonton YouTube, tapi YouTube yang mendukung kepada yang sedang mempelajari yang kayak itu, yang ada didikannya gitu. Betul. Nah, mungkin keterbatasan waktu juga nih Pak ya. Memang perbincangan ini sangat menarik untuk kita bincangkan, cuman karena keterbatasan waktu, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Pak. Mungkin orang banyak gagal, namun mereka juga takut akan ragu untuk mengulangi lagi gitu Pak, dari kegagalan mereka itu. Ada nggak Pak tips bagaimana seseorang itu bisa mengembalikan rasa percaya dirinya gitu? Baik, berdasarkan pengalaman pribadi ini ya. Ketika mengalami suatu kegagalan, belum berhasil mencapai sesuatu yang diinginkan, itu
sebenarnya kita sedang menjalani satu episode atau suatu rangkaian di dalam perjalanan hidup kita. Jadi gini, bayangkan diri kita ini sedang berhadapan dengan sesuatu. Jadi kegagalan itu imajinasikan sebagai satu sosok atau suatu dimensi lah begitu. Lihat ya, ajak bicara. Wahai diri, ini keadaan kamu sekarang. Apakah kamu bertahan di sini atau tidak? Kalau kamu bertahan dalam kondisi terpuruk, kamu tidak kemana-mana. Jadi terima keadaan seperti itu ya. Terima. Di mana kekurangan perbaiki. Toh masih ada hari esok. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap kalau sudah gagal kiamat. Tidak. Ini contoh anak muda yang misalnya umurnya masih belasan tahun. Jangan melihat ada selesai semua. Baru misalnya umur 20. Seandainya kita dikaruniai umur sampai 60 atau 70, maka masih ada 50 tahun atau 40 tahun lagi yang akan kita jalani. 20, 40, lebih banyak mana? 40. Pasti 40, 50 itu. Mungkin kita mengalami kegagalan di umur 50. Jangan bayangkan umur kita sampai 60, 70, 100. Dua kali lipatnya gitu ya. Kan ada orang yang umurnya sampai 100. Ada. Baru berjalan. Kenapa saya bertahan di sini? Iya, benar. Cari jalan lain. Iya. Nah, makanya kita akan semangat lagi. Apa? Jadi tipsnya terima. Terima itu karena segala sesuatu pasti atas pengetahuan Allah SWT. Pasti dalam lingkup ilmu Allah SWT. Kita mungkin tidak mampu melihat ini suatu ujian, ini suatu masalah, ini suatu kegagalan. Mungkin kita tidak mampu melihat, tapi ini pasti atas ilmu Allah SWT, atas pengetahuan Allah SWT. Makanya jangan sekali-kali pernah putus hubungan dengan Allah. Itu jawaban yang paling sempurna hanya dari Allah. Ya Allah, aku terima ini darimu. Tapi pasti ada hikmah di balik ini. Nah, gunakanlah akal kita mengevaluasi tadi. Ini mana kira-kira kegagalan? Oh ini. Oh besok saya ubah, saya perbaiki. Udah, perjalanan saya masih panjang. Oh mau berapa? 60. Saya udah gagal 60, tidak ada lagi. Misalnya udah pensiun kan? Batas usia pensiun kan 58, 60. Kalau dia struktural kan 58, kalau dia fungsional 60. Jangan bayangkan, umur saya udah di ujung nih, udah senja ini. Iya, secara akhirat memang iya, udah senja. Tapi coba pandang dari secara dunia. Mungkinkah kita hidup sampai 100 tahun? Mungkin. Berarti masih ada waktu sekian puluh tahun lagi ke depan. Maka udah boleh lagi tata. Nah, jadi tokoh-tokoh hebat, orang-orang hebat itu semuanya pasti mengalami kegagalan. Mereka pasti mengalami yang namanya ya masa-masa kelam, masa-masa turun. Tapi mereka bertahan. Coba deh, KFC, Colonel Sanders itu yang pendiri Kentucky Fried Chicken, di usia 60-an. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, di usia udah tua, rambutnya udah putih, baru karyanya berhasil. Jadi ya momentumnya yang mungkin belum ketemu pada waktu usia muda. Apalagi anak muda. Benar. Jadi butuh waktu ya Pak ya. Belasan tahun, semuanya butuh waktu. Tidak ada yang instan. Makanya kita memang menyayangkan budaya instan yang sudah mewabah ya sedunia ini, instan ya. Tapi jangan sampai itu menjadikan kita menganggap semuanya serba instan. Karena gara-gara kita suka mie instan gitu kan. Akhirnya masuk dalam alam bawah sadar kita.
Tapi ingat, semuanya butuh proses. Mie instan juga butuh proses kok. Memasaknya, itu makannya gitu ya. Namanya saja mie instan, tapi tetap butuh proses. Iya, baik. Nah, itu dia sahabat ruang berbagi sekalian. Semoga apa yang kita perbincangkan ini dapat menjadi pengetahuan dan juga motivasi untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber hebat yang luar biasa, dan juga jumpa lagi dengan narasumber hebat kami selanjutnya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk follow, share ke teman-teman kalian. Stay creative and keep listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.